Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama Reno Anteng Prayogo, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Terbuka daerah Kendari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Pancasila tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda. Jadi tema yang saya ambil ialah perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari zaman ke zaman atau masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan hingga reformasi, yaitu masa sekarang. Jadi pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, Pancasila itu resmi digunakan atau ditentukan sebagai ideologi negara atau ideologi bangsa, dan pengesahannya itu dilakukan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian namun pada penetapan ini Pancasila itu mengalami beberapa pemberontakan dari beberapa kelompok yang kontra dengan Pancasila, diantaranya PKI dan DITI. Kemudian setelah masa merdeka lanjut ke masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Status Indonesia berubah dari negara demokrasi menjadi negara atau negara Pancasila menjadi negara federal dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam masa ini penerapan Pancasila itu tidak ditekankan secara eksplisit, namun nilai-nilainya tetap dipertahankan dalam menjalankan pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Kemudian demokrasi terpimpin. Setelah RIS datanglah demokrasi terpimpin. Pada saat demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menegaskan kembali penggunaan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 kembali dikembalikan. Namun ada beberapa tantangan, yaitu beberapa kali Pancasila itu dimanfaatkan sebagai alat politik oleh para politikus. Setelah itu masuk ke Orde Baru. Pada saat Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai falsafah dan satu-satunya asas tunggal melalui TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Terakhir masa reformasi atau masa sekarang sudah mulai disempurnakanlah Pancasila sebagai dasar negara, dan penafsirannya mulai diperluas untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang sudah saya ceritakan dan apa yang saya baca, banyak pelajaran yang bisa diambil. Utamanya ialah kita sebagai pemuda dan sebagai mahasiswa harus berpikir besar, berpikir panjang, dan ketika kita sudah menentukan sesuatu, pola atau dasar apa-apa yang kita percaya dan apa yang kita akan kerjakan, itu harus kita jaga, karena nilai-nilainya akan terus mengikuti kita, akan terus membersamai kita dalam perjalanan kehidupan kita ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.